Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I've loved you for 1,000 years. I love
sia-sia segala usaha tanpa Tuhan, sia-sia rencana manusia. Tetapi aku dan seisi rumahku
yang ke-12 dari ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sekali lagi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Puji Tuhan. Setiap saya melihat setiap ada pesta pernikahan, di mana saya lihat, bukan hanya di sini juga, selalu dikatakan selamat berbahagia. Ada papan-papan bunga yang bertulisan selamat berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hati saya berarti berumah tangga itu, menikah itu adalah membuat suatu kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga. Adam itu diambil, diciptakan menjadi seorang wanita atau seorang perempuan, dan dikatakan mereka menjadi satu daging. Kata-kata tidak baik berarti kurang sempurna kalau tidak ada keluarga. Kalau hanya seorang laki-laki dikatakan kurang baik, tidak sempurna, kurang bahagia, tidak ada kebahagiaan, hanya seorang diri. Dan itulah tujuan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, membentuk suatu rumah tangga, suatu keluarga dengan tujuan supaya di tengah-tengah keluarga itu ada kebahagiaan. Tetapi sangat-sangat disayangkan betapa banyaknya rumah tangga keluarga orang Kristen. Kalau orang lain ya tidak apa-apa, tetapi yang sangat menyedihkan, yang pada tujuannya supaya keluarga itu menjadi suatu keluarga yang berbahagia, tetapi tidak dapat dipungkiri betapa banyaknya keluarga orang Kristen setelah membentuk rumah tangga bukan kebahagiaan yang terjadi, justru menyedihkan. Kenapa? Ada banyak hal sehingga rumah tangga itu tidak utuh. Rumah tangga yang perlu dikatakan rumah tangga orang Kristen banyak yang tidak menjadi contoh, apalagi masa-masa sekarang. Karena itulah kita harus berdoa kepada anak-anak kita ketika mereka membentuk suatu rumah tangga, supaya rumah tangga itu benar rumah tangga yang berbahagia, seperti apa yang kita inginkan dari rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Salah satu di antaranya adalah tidak sehati dan sepikir. Ini yang menjadi suatu permasalahan di tengah-tengah rumah tangga, baik rumah tangga orang Kristen. Sehingga di dalam ayat ini tadi dikatakan yang pertama, hendaklah kamu sehati sepikir di dalam hidup. Kesehatian di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga sangat-sangat penting sekali.
David Mangongkong Ritonga SC. Demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Firman Tuhan mengajar bahwa tanggung jawab, tugas seorang suami adalah mengasihi, dan di sini digambarkan sebagaimana Kristus mengasihi kita. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan pasti dia tahu mengasihi. Ya, inilah tugasmu di tengah-tengah keluarga. Nah, kepada Dewinta Febriata Panjaitan SS, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Di sini ada kata-kata tunduk. Tunduk bukan berarti harus selalu tinggi, ya, bukan berarti tidak bisa berdialog, bukan, ya. Tetapi di sini juga digambarkan seperti orang-orang yang taat, yang tunduk kepada Tuhan. Demikianlah seharusnya wanita itu kepada suami. Dan di dalam ayat tadi berikutnya dikatakan, demikian juga kamu bersama harus sama mengasihi dan menghormati. Amin. Amin. Boleh tukar pikiran di tengah-tengah keluarga. Kalau yang salah bukan harus diikuti, ya. Tetapi tunduk di sini sekali lagi bukan berarti harus tinggi terus, bukan itu maksudnya. Taatilah firman Tuhan. Dan sekarang saya mau bertanya, kalian berdua sudah mendengar firman Tuhan, bahkan sudah mendengar tentang tugas-tugas seorang laki-laki dan seorang wanita di tengah-tengah keluarga. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara David Mangongkong Ritonga SC, maukah saudara menerima si Dewinta Febriata Panjaitan ini sebagai istri yang sah, yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia, baik pada waktu dia sakit maupun waktu dia sehat, serta melupakan orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dalam dunia ini? Jawab. Saya mau. Kedengaran ke belakang? Kedengaran? Puji Tuhan. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara Dewinta Febriata Panjaitan, maukah saudari menerima David Mangongkong Ritonga ini menjadi suami yang sah, yang dijodohkan oleh Tuhan bagi saudari, untuk hidup bersama menurut firman Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghormati dia, dan memelihara dia baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang-orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja
saudara berdua hidup di dunia ini? Jawab. Nah, puji Tuhan. Untuk mensahkan janji kalian, saya minta untuk berhadapan. Kembali ke posisi. Sahkan janji. Saya, David Mangontong Rudonga, dengan cincin ini mengambil engkau, Dewinta Febriata Panjaitan, menjadi sebagai istri saya dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai mau memisahkan kita menurut firman Tuhan. Ini janjiku padamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya, Dewinta Febriata Panjaitan, dengan cincin ini menerima engkau, David Mangontong Rudonga, sebagai suami saya, dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai mau memisahkan kita menurut firman Tuhan. Inilah janjiku padamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya adalah hamba Tuhan di hadapan orang banyak ini, di hadapan keluarga, terutama di hadapan Tuhan. Saya meneguhkan perjanjian kalian, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Silakan berdoa.
Dan kami berdoa berkat-Mu senantiasa tinggal di tengah-tengah keluarga mereka. Karena saat ini mereka dipersatukan menjadi suatu keluarga yang baru, menjadi suami istri yang sah. Biar Roh Kudus senantiasa memimpin setiap perjalanan rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berkenan di hadirat Tuhan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, sehingga apa-apa mereka boleh membawa berkat dimanapun mereka berada. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
I love you always. By your side I will stand, walk with you hand in hand. From this day on, our love will stand strong as I declare that I love you, yes I do.